Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Sudah siap dengar cerita belum? Coba yang sudah siap dengar cerita, kita semuanya mau sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kau kembali kumpulkan kami untuk sama-sama beribadah Tuhan. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Cici mau cerita, Cici mau tanya nih, siapa sih yang suka makan buah-buahan? Adik-adik suka gak makan buah? Kalau Cici sih suka. Nah, adik-adik, siapa yang suka makan buah anggur? Siapa yang suka makan buah pepaya? Nah, adik-adik, seperti yang kita tahu, buah anggur kan ukurannya kecil, sedangkan buah pepaya itu ukurannya besar. Nah, adik-adik, meskipun buah anggur itu kecil, tapi buah anggur juga kaya akan vitamin yang bisa membuat kita sehat. Contohnya ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang kota Bethlehem dan Nabi Mika. Adik-adik, kota Bethlehem adalah kota yang kecil, sekecil buah anggur. Enggak lah ya, tidak sekecil buah anggur, tapi dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, kota Bethlehem ini seperti perbandingan antara buah anggur dan buah pepaya tadi. Nah, tapi adik-adik, meskipun kota ini kecil, ada nubuat Allah, ada rencana Allah yang besar untuk kota ini. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar rencana Tuhan apa buat kota ini, Cici mau cerita tentang Nabi Mika. Nah, dan Nabi Mika ini tinggal di kota Bethlehem. Nabi Mika ini hidup secara sederhana, adik-adik. Dan Nabi Mika ini suka membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang ditindas, orang miskin, orang-orang yang dibully. Nah, Mika itu sebaik itu, adik-adik. Mika suka melakukan hal-hal yang baik untuk sekelilingnya. Nah, adik-adik, suatu hari Allah pun bernubuat lewat Nabi Mika. Nubuat itu apa sih? Nah, nubuat itu adalah pesan langsung dari Allah untuk kita semua, untuk umat manusia di bumi ini. Nah, kira-kira nubuatnya apa ya, adik-adik? Kita sama-sama buka di Alkitab yuk. Kita buka di Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, adik-adik, Tuhan berpesan lewat Nabi Mika bahwa suatu hari nanti akan ada seorang raja. Akan ada seorang raja yang lahir dan memerintah kota Israel yang berasal dari Bethlehem ini, yang berasal dari kota yang kecil ini. Nah, adik-adik, orang-orang ketika mendengar Nabi Mika bicara seperti ini, orang-orang berpikir, apa mungkin seorang raja lahir dari kota yang kecil seperti kota Bethlehem? Lalu mereka pun menunggu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun sampai Nabi Mika pun meninggal, tapi belum ada raja yang lahir di kota ini. Nah, tapi adik-adik, beratus-ratus tahun kemudian ternyata Allah menepati janjinya. Allah tidak lupa kalau dia pernah bernubuat bahwa akan lahir seorang raja di kota Bethlehem. Nah, adik-adik, kira-kira tahu nggak siapa sih raja yang terbesar, raja yang terhebat yang lahir di kota Bethlehem? Ayo tebak. Cici percaya kalian semua pasti tahu. Ya, betul. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus kita lahir di kota Bethlehem yang kecil itu. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar 2 hal. Yang pertama adalah Allah kita selalu menepati janjinya. Ia adalah Allah yang setia. Semuanya yang Tuhan kita katakan pasti akan terjadi, meskipun bukan sekarang, tapi mungkin nanti semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya seperti tadi Tuhan menjanjikan bahwa ada seorang raja yang akan lahir di kota Bethlehem. Meskipun setelah beratus-ratus tahun, Tuhan tetap ingat janjinya. Allah tetap ingat janjinya. Ada seorang raja yang akhirnya lahir di kota Bethlehem, raja di atas segala raja. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, bukan? Maka dari itu kita mau belajar untuk semakin segambar dan serupa dengan Allah. Kita mau belajar
sifat-sifat Allah, kita mau belajar untuk menjadi setia, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang menepati omongan kita, menepati janji kita. Nah adik-adik, yang kedua kita mau belajar apa? Yang kedua kita mau belajar bahwa meskipun kota Bethlehem itu kecil, Tuhan bisa memakai kota Bethlehem sebagai tempat kelahiran seorang raja yang besar. Nah adik-adik jangan takut, meskipun kita sekarang masih kecil, tapi Tuhan juga bisa memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dimanapun kita berada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, bersama tetangga-tetangga kita di rumah, kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kebaikan. Seperti tadi kota Bethlehem yang kecil, kita juga jangan berpikir kalau aku kan masih kecil, aku nggak bisa melakukan yang seperti itu. Enggak adik-adik, kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, meskipun kita semua masih kecil. Rencana Tuhan ada, kebaikan Tuhan ada, dari kita kecil sampai kita dewasa nanti, sampai kita tua nanti. Jadi adik-adik, kita harus percaya ya, dan jangan takut. Oke adik-adik, pelajaran pertama tadi kita mau setia, kita mau menepati janji kita. Dan yang kedua, jangan takut melakukan suatu kebaikan, jangan takut untuk bertindak meskipun kita masih kecil. Karena kita sama-sama percaya bahwa Tuhan ada di hidup kita semua, Tuhan ada di hati kita semua. Kasih tepuk tangan nih buat Tuhan kita. Oke adik-adik, ceritanya sampai di situ. Kita mau sama-sama kembali bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar cerita tentang firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami, dan Engkau pun akan menepatinya Tuhan. Dan kami juga mau percaya bahwa meskipun kami kecil, Engkau bisa memakai kami untuk rencana-Mu yang luar biasa, untuk melakukan kebaikan bagi sekeliling kami Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, sama seperti Engkau yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kami, menjaga kesehatan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita juga akan kembali ibadah online bersama-sama. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.